Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat semuanya, para pecinta ngaji, berjumpa lagi dengan saya Kang Syaiful Aziz, santri Pondok Pesantren Babus Salam. Kita akan meneruskan kembali pembahasan kita yang kemarin, video yang pertama, yaitu ngaji kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Baiklah teman-teman, sahabat yang tercinta semuanya, mari kita mulai saja pembahasan kita. Yang kemarin itu kita sudah membahas tentang siapa Nabi kita, siapa Nabi Muhammad itu, yaitu akhirul anbiya wa imamur rusul. Pertama kan seperti itu kemarin. Jadi akhir dari para nabi dan pemimpin para utusan. Nah, Nabi Muhammad itu juga Rasulullah ilan nas kafatan, seperti itu kemarin. Baiklah, kita langsung kepada bait yang kedua atau redaksi kita, kalimat yang kedua. Ja'a bidinil Islam alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Ja'a bidini, ja'a teko sapa Kanjeng Nabi bidinil Islam kelawan gowo agama Islam. Jadi Kanjeng Nabi membawa agama Islam. Akan tetapi banyak juga para ulama, bahkan guru-guru saya itu menjelaskan bahwa din itu tidak harus diartikan agama, tapi bisa diartikan aturan kehidupan. Maka itu sebenarnya sangat tepat sekali. Kenapa? Nabi Muhammad itu membawa aturan kehidupan dengan Islam. Kalau kita melihat secara tekstual saja, bidinil Islam membawa agama Islam. Jadi seakan-akan sebelum Nabi datang Islam belum dibawa. Maka tidak seperti itu cara penjelasannya teman-teman. Itulah pentingnya kita belajar bersama, mengaji, meminta petunjuk dari para guru. Maka dalam teks ini memang ja'a bidinil Islam, datang membawa Islam. Tetapi sebenarnya bukan makna tekstual seperti itu. Ada makna yang dalam di situ. Karena nabi-nabi terdahulu mereka ya Islam semua, tidak ada yang tidak Islam. Karena Islam itu agama dari Gusti Allah, gitu kan? Dan agama dari Gusti Allah. Contoh, sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa. Nabi Isa itu ya Islam karena membawa agama Allah, seperti itu. Jadi ini tidak boleh kita maknai secara tekstual bahwa Nabi membawa Islam seakan-akan nanti ada pemahaman bahwa yang dibawa Nabi Islam berarti sebelum Nabi datang belum ada Islam. Tidak seperti itu. Itu jadi ruwet, jadi salah kaprah seperti itu teman-teman ya. Nah, Islam itu apa? Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Lihat di sini seperti itu teksnya. Jadi Islam adalah di agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk umat Kanjeng Nabi pada saat ini dengan aturan-aturan yang disempurnakan oleh Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi ada kalimat alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Jadi nanti alladzi la yaqbalu, alladzi agama la yaqbalu kang ora bakal nrimo sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Dinan ing agama ghairuhu kang liyane Islam. Jadi di akhirat nanti yang diterima oleh Allah agama Islam. Agama Islam yang bagaimana? Pada saat umatnya Nabi Isa mengikuti Nabi Isa, pada saat umatnya Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Ibrahim, itulah Islam. Itulah nanti umat-umatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mengikuti aturan Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti tata cara yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad,
Muhammad dalam Islam, dalam beribadah, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baiklah, kita lanjut lagi ke nomor 3. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarramah. Wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku min nasli sadati Quraisyin tedak turune Gusti wong Quraisy atau gustine wong Quraisy asyrafi qabilatin kang luwih mulya-mulyane suku fi Makkahal Mukarramati ing dalem Makkah Mukarramah. Nah, ini lagi. Ini kita lebih mengenal dalam tentang Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan kenal lebih dalam terhadap sesuatu yang dicintai itu. Kalau teman-teman, sahabat semuanya, santri-santri semuanya, dimanapun Anda berada, di siapapun Anda, kalau Anda mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, harusnya kalian harus belajar, saya juga harus belajar lebih mengenal lagi siapa Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, di dalam materi ini kita belajar bersama-sama mengenal Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa min nasli sadati Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dari keturunan suku yang paling mulia, suku Quraisy, asyraf qabilah, sangat mulia sukunya di Mekah Mukarramah. Nabi kita itu dari keturunan Bani atau dari keturunan qabilah Quraisy, suku Quraisy yang sangat mulia, yang sangat terkenal. Jadi suku Quraisy pada waktu Nabi belum lahir itu suku-suku yang sangat terpandang pada masa itu. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka memiliki pengaruh yang besar di dalam masyarakat luas. Itu suku Quraisy. Nah, Nabi kita berasal dari keturunan itu, nyambung terus sampai kepada kakek-kakeknya. Saya kalau sebutkan semuanya saya tidak hafal, makanya saya baca kitabnya ya. Itu ada guru-guru kita yang hafal, tapi terus terang saya tidak hafal. Makanya kita belajar bersama teman-teman ya. Maka nanti kalau ada penjelasan saya yang tidak pas, silakan teman-teman yang ilmunya lebih pintar, lebih tinggi, silakan dikoreksi. Langsung ke komen, tapi jangan lupa di tombol subscribe itu dipencet ya, untuk supaya kita mendukung channel ini supaya bermanfaat. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi, yaitu yang keempat, wayat tasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam. Wayat tasilu lan ketemu apa sapa nasabuhu nasabe Kanjeng Nabi Muhammad bi Ismail bin Ibrahim kelawan Kanjeng Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, seperti itu. Jadi keturunan atau kakek-kakeknya Kanjeng Nabi itu nyambung. Kalau diurutkan itu nyambung sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim. Seperti itu. Maka sangat mulia sekali. Nah, makanya itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sudah membawa Islam untuk umatnya. Seperti itu. Membawa Islam untuk umatnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat semuanya yang cinta ngaji, mari kita sama-sama mendukung pengajian, terlebih dalam era yang sudah modern sekarang ini. Kita ini santri harus tampil
harus tampil di media sosial. Media sosial itu harus dipenuhi oleh santri. Itu teman-teman. Jadi jangan kaku. Jangan menganggap bahwa berdakwah atau membaca kitab di shooting di media sosial kemudian dianggap hanya mencari keuntungan saja. Tidak. Kita harus berniat. Kalau ada keuntungan itu barokah, alhamdulillah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berniat. Santri-santri yang sudah lama mondok, pintar mengaji, itu kita harus memenuhi itu. Daripada media sosial itu diisi oleh orang-orang yang tidak berakhlak, tidak tahu ngaji, tidak punya guru, kemudian sembarangan berfatwa ke sana kemari, itu sangat berbahaya teman-teman. Maka kita sebagai santri harus maju. Nah, kalau kita ada kesalahan, kita minta petunjuk guru, kita minta nasihat kepada guru supaya kesalahan kita dibenerin demi untuk dakwah. Kemudian teman-teman, satu lagi ini untuk mengingat kita bersama. Kita ini orang Islam, maka satu orang Islam yang sakit, kita Islam harus ikut tersakit juga. Contohnya kejadian di Palestina yang baru-baru ini sangat mengerikan teman-teman. Saya sangat sedih melihatnya. Saudara-saudara kita, mereka tidak punya kesempatan seperti kita, duduk mengaji dengan damai, sekolah dengan damai, membaca Al-Quran dengan damai. Mereka lagi sholat, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba datang bom, tiba-tiba datang nuklir. Mereka kehilangan tempat tinggal, makanan, semuanya susah mereka. Siapa yang buat? Israel laknatullah itu. Makanya teman-teman semuanya, mari kita dukung saudara kita di Palestina. Doakan semuanya, semoga Allah memberikan penjagaan kepada mereka, semoga Allah menolong mereka. Mereka yang wafat, semoga Allah balas dengan surga yang tertinggi. Kepada mereka-mereka, sahabat-sahabat, teman-teman kita yang sudah berjuang di Palestina, bahkan saudara-saudara kita sudah wafat akibat kekejaman Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina itu. Ini teman-teman, kita sebagai seorang Islam, kita harus melakukan hal. Kalau kita tidak bisa datang ke sana, ada media sosial, ada YouTube, lain sebagainya. Kita harus bikin sebanyak-banyaknya untuk mereka yang jahat itu, laknat mereka yang jahat itu. Maka dari itu kita harus semangat di dalam belajar, di dalam ngaji, untuk membekali diri kita supaya kita terbebas dari godaan-godaan pengaruh-pengaruh Bani Israel, pengaruh-pengaruh orang-orang jahat itu. Teman-teman, sahabat, santri-santri semuanya, cintai ngaji, cintai agama kita, cintai Nabi kita. Dengan seperti itu insya Allah kita akan selamat. Tapi jangan lupa kita harus selalu mempunyai seorang guru. Itu yang terpenting pesan saya. Jangan sekali-kali kita mengambil keputusan sesuatu belajar dari YouTube atau Google atau lain sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan pada kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya minta maaf apabila ada penjelasan ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.